Nilam ya? Bukan, ini sama mamahnya. Hah? Serius? Ya iyalah, Vi, ini gue, Nilam. Siapa lagi coba? Buset, bikin kaget aja. Salam kenal ya Nilam. Iya, salam kenal juga, Vi. Iya lu beneran di Jakarta? Iya, di Kemang gue. Lu di Bandung kan? Iya, Bandung. Wah, deket lah itu, 3 jam doang ya. Mayan. Lam, gue mau nanya nih. Lu udah lama main aplikasi ginian? Enggak juga sih. Kapan ya? 2 bulan lah ada. Oh gitu. Lu nyari apaan sih by the way di sini? Ya, gue sih pengennya nyari jodoh. Soalnya udah ditanyain mulu kapan nikah sama bonyok gue. Males juga kan? Masih zaman yang begituan ya? Nggak seru have fun aja kali Lam, dibawa santai aja. Jangan serius-serius amat ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Kalau kita ngomongin soal jodoh, kita mungkin akan langsung ingat soal kayak romansa, menemukan pasangan hidup, kemudian menikah. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat lebih luas, jodoh sebetulnya bukan hanya soal pernikahan, bukan soal hanya menemukan pasangan hidup, tapi juga misalkan soal menemukan pekerjaan yang pas dengan kita, menemukan rekan kerja yang pas dengan kita, menemukan teman yang pas dengan kita, menemukan atau bertemu dengan situasi atau passion yang pas dengan kita. Itu semua bisa kita lihat sebagai jodoh. Tapi kalau kita lihat jodoh dalam konteks praktikal memilih pasangan hidup, dan dalam konteks pernikahan, kita ingat bahwa Rasul bilang, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, dan kita sebagai umatnya, itu memang dianjurkan atau diarahkan untuk juga mengikuti sunnahnya. Dalam hal ini juga untuk menikah. Sehingga menikah dilihat sebagai setengah dari unsur keimanan, seperti itu. Persoalannya kemudian adalah, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya jodoh itu siapa, kapan datangnya gitu. Sehingga kadang-kadang di kita ada kultur di mana orang yang misalkan belum menemukan jodoh atau belum memutuskan untuk mau menikah, itu kemudian diekspektasi dan dibully oleh orang-orang di sekeliling, seolah-olah menikah itu harus cepat, seolah-olah kalau belum menikah berarti belum komplit kebahagiaannya. Padahal kita tahu bahwa proses untuk menemukan jodoh, proses untuk menikah ini tidak selalu mudah dan jalan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Nah, sehingga dalam hal ini, bagi kita yang melihat orang terdekat kita belum menikah, sebaiknya kita harus bisa berempati dengan mereka untuk kemudian tidak mengatakan sesuatu yang itu bisa memicu ketidaknyamanan di rekan kita tersebut. Nah, tetapi bagi kita yang misalkan katakanlah kita belum menemukan jodoh, kalau saya meyakini bahwa jodoh itu sudah disiapkan, tapi memang harus diupayakan. Kalau kita tidak mengimbangi dengan upaya, maka mungkin kita akan terlambat untuk bertemu, atau misalkan akan kayak mirip dengan rezeki sudah disiapkan, tapi juga perlu untuk diupayakan. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat di masyarakat sekarang, ada aplikasi dating yang itu juga bisa menjadi medium untuk orang nyari jodoh. Gimana hukumnya kita menggunakan aplikasi dating? Nah, kita bisa melihat bahwa aplikasi dating ini sebetulnya hanya teknologi, hanya alat, sehingga hukum penggunaannya itu akan disesuaikan dengan kita sebagai penggunanya. Kalau kita menggunakan dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, sehingga aplikasi dating itu menjadi wasilah kita menemukan jodoh, maka dia menjadi baik. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi dating itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, yang melewati batas, yang justru melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga menjadi tidak baik. Misalkan aplikasi dating itu kan mirip juga dengan kita, misalkan kalau zaman dulu dikenalkan dengan siapa, untuk kemudian bisa saling mengenal, kemudian dari proses mengenal itu kita bisa melihat apakah ada kemungkinan untuk membina rumah tangga, istilahnya seperti itu. Nah,
Sehingga sekali lagi aplikasi dating itu hanya media itu akan menjadi baik kalau kita menggunakannya dengan cara-cara yang baik dan dengan untuk tujuan yang baik. Tetapi untuk mencari jodoh dalam perspektif saya memang tidak hanya cukup dengan menggunakan aplikasi dating. Kita juga harus sebelum menikah itu mendiskusikan, karena pernikahan soal komitmen dan soal kompromi, kita juga perlu mendiskusikan dengan calon pasangan kita sehingga ekspektasi dari masing-masing itu bisa saling tersampaikan secara transparan sehingga itu tidak menjadi bom waktu kelak ketika pernikahannya sudah berlangsung. Dan yang terakhir yang juga perlu diperhatikan selain aplikasi dating dan tadi obrolan tadi adalah juga istikharah. Karena bagaimanapun kita mengharapkan keputusan untuk menikah adalah keputusan sekali seumur hidup sehingga kalau kita melengkapinya dengan istikharah, kita melibatkan Allah dalam proses pencarian jawaban kita sehingga mudah-mudahan apa yang kita pikir terbaik bagi kita sebagai jodoh kita adalah juga yang terbaik menurut Allah atau dijadikan yang terbaik menurut Allah sehingga pernikahan kita menjadi pernikahan yang dari mawaddah dan rohmah yang sudah ada itu bisa menghadirkan kesakinahan tidak hanya di dunia ini tapi juga nanti di akhirat. Itu saja mungkin untuk episode kali ini terkait jodoh dan aplikasi dating. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.